Selamat sore, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mengawali sesuatu dengan mengucapkan salam. Salam. Salam itu doa ya. Doa. Dan kita seperti biasa setiap hari Selasa sore jam 4 rutin kita mengadakan sowan sebenarnya. Pertemuan-pertemuan yang insya Allah nanti bisa menghasilkan makna-makna baru, hikmah-hikmah baru yang bisa berguna bermanfaat buat kehidupan kita seharian. Bermanfaat yang pasti kalau dulu pernah Mang Doger bilang hidup kita itu harus bermanfaat. Ini mungkin salah satu cara kita untuk gimana caranya bisa lebih memaksimalkan kebermanfaatan kita di dunia luar. Seperti biasa, ngariung dengan tema irit versus pelit. Nah, kalau orang Betawi bilangnya medit ya. Medit, buntut kasiran. Kasiran banyak banget tuh Irit kasiran. versus perlu medit. kita deskripsikan dulu ya. Gimana? Kenapa temanya itu irit versus medit gitu. Jadi seperti apa itu? Ya, tema hari ini kan berdasarkan banyak kejadian bahwa kita itu kadang berpikir bahwa kita tuh lagi irit, tapi sebetulnya kita tuh pelit, atau pelitnya kita dalam konteks supaya irit. Nah itu juga gimana tuh? Itu kan beda-beda tuh ya. Yang lu tangkep aja Pak, kalau sekarang ini pemahaman pribadi gitu ya. Irit pelit itu seperti Ya, apa sih? Jadi ini kan kembali lagi sebenarnya pembahasan kita beberapa minggu lalu tentang spiritual dengan struktural ya sebenarnya. Jadi kita itu seringkali dalam kehidupan kita itu menghitung-hitung sesuatu, entah itu secara harta maupun material lainnya, gitu ya, atau yang non material ya, soal rasa segala macam itu kita batas-batasin dalam konteks kita mungkin nggak rela-rela amat kalau ini kebagi dengan pihak lain, kebagi dengan makhluk lain, kebagi dengan yang lain-lain ya pokoknya gitu ya. Nah konteksnya adalah biasanya kita dalam alam pikiran kita tuh sebenarnya buat ngirit karena kita ketakutan kehabisan misalnya gitu ya. Misalnya apa ya, air deh di rumah kita punya air di bak gitu kan, diirit-irit supaya Semua kebagian. Sehingga ketika ada kucing mau minum di situ jangan, ya kan, ini buat manusia, itu bukan irit, namanya pelit. Misalnya ada misalnya di rumah nih ada kue nastar deh habis lebaran gitu ya, diirit-irit terbuat tamu ya kan, sebenarnya bukan irit, itu pelit terhadap kita sendiri, diri sendiri ya. Kalau misalnya ini ya dibagi aja ya kan, bisa kan. Nah jadi sebetulnya itu soal alam pikiran aja, pelit dan irit itu kan tipis ya. Nih bedanya nih, ketika kita bermaksud irit, jangan-jangan kita tuh sebenarnya lagi pelit. Itu kan yang sering kejadian yang kita sendiri nggak sadar nih ya kan. Kita untuk jalan, ada kasus kemarin seorang teman punya anaknya perempuan, dia nggak mau bawa motor ke sekolah karena apa? Kan harus bayar parkir berapa? 5.000. Terus dia pergi sekolah naik apa? Naik Gojek 20.000. kan, jadinya nggak irit juga, cuma karena pelit nggak mau bayar parkir akhirnya jadi nggak irit. Nah itu kan itu contoh kasus tuh ya kan, karena dia bilang harus bayar parkir, ngapain bayar parkir gitu. Maksudnya mungkin yang dimaksud hemat, maksudnya irit. Iya irit, padahal konteksnya bukan irit. Akhirnya jadi karena dia pelit nggak mau bayar parkir, dia jadi lupa, padahal dia sebenarnya lebih rugi dengan naik transportasi umum misalnya gitu, ya kan. Nah kadang-kadang pelit ini justru merugikan kita sendiri. Yang kita pikir kita irit untuk keuntungan, sebenarnya kita rugi karena sebenarnya kita lagi pelit itu. Tapi kalau irit dalam konteks adalah supaya ini kemaslahatan, rasa-rasa itu nggak akan merugikan. Contohnya tuh apa kalau irit? Dalam bahasa irit itu bisa dipakai dalam term apa ya? Nah, Atau nanti dulu
yang perspektif yang lain dulu gitu Ya, ya. Perspektif dari Pak Guru gimana Pak Guru? Pak Guru, gimana pemahaman yang terlintas gitu ya dan masalah irit dan pelit ini. Oke. Kalau dari saya sih kita itu harus irit. Irit itu aja Pemahamannya harus. dulu, irit pelit itu apa sih? Ya, nanti saya akan menjelaskan ke situ. Jadi konteks irit dan medit ini sebenarnya kalau irit tuh kita harus, Kayak gimana tuh? tapi kalau medit jangan. Emang irit Karena sama medit beda tuh? Irit itu konsepnya itu adalah lebih ke kesederhanaan kalau menurut saya. Nah, terserah ya orang menerjemahkannya mungkin agak jauh gitu. Tapi kalau saya sih dalam konteks ini adalah konteksnya itu kesederhanaan malah. Dia banyak, tapi dia make tuh secukupnya gitu. Irit tuh gitu, banyak. Ada nastar yang tadi dianalogikan, nastar. Tapi nggak dimakan semuanya, tapi diambil secukupnya saja. Irit tuh. Jadi kalau tadi saya sempat dengar juga dari Om Doger, ada konsep kemaslahatannya itu ya di situ gitu. Makanya kenapa harus irit? Ya menurut saya irit itu harus, karena itu konsep kesederhanaannya tuh di situ. Jadi bicara tentang Enggak, tadi yang maksud Doger pelit. mungkin karena irit dan pelit itu sering bertabrakan pemahamannya atau penyampaiannya atau secara aplikasinya itu kadang-kadang maksudnya irit padahal sebenarnya nih basicnya pelit. Iya, karena didasari oleh kepelitan sebenarnya. Iya. Atau yang dibaca sama orang, oh maksudnya dia mau irit tapi ternyata aslinya pelit. Oh kalau nggak, oh dia pelit. Oh ternyata maksudnya mungkin dia irit. Iya, Cuman artinya pemahaman dulu, makanya irit pelit itu ya makanya apa tadi sih gitu? saya membatasi dulu tuh di situ tuh, memberikan garis tebal dulu kepada kita tuh harus irit tapi jangan pelit. Karena konteksnya beda. Kalau pelit itu adalah kita tuh menghalangi sesuatu dan ingin memiliki memiliki semuanya gitu. Tapi kalau irit itu kita itu untuk ya hanya secukupnya kita yang kita butuhkan saja gitu. Ada maslahat di dalamnya kan? Ada maslahat di dalamnya. Ada Sedangkan kalau maksud dari ada masalah. maksud. Nah, bagaimana? Tapi kalau medit itu ada unsur keserakahan. Nah, bagaimana kalau kita tuh sebenarnya merasanya kita ini lagi ngirit, padahal kita didasari oleh pelit, didasari oleh rasa pelit kita. Itu gimana tuh? Makanya itu tadi saya membatasi pakai bahasa sederhana. Irit itu sederhana. Tapi kalau medit itu keserakahan. Jadi dua sisi yang berbeda justru. Makanya kadang orang kan menyatukan itu, maksudnya gitu kan tadi ya. Menyatukan kan, dia pengen irit tapi jadinya medit kan. Padahal konteksnya menurut saya itu dua hal yang berbeda. Dia dipandang orang medit padahal irit. Maksudnya irit. Iya, Padahal maksudnya lu pelit banget sih lu. Kalau yang tadi kayaknya nggak akan berkorelasi tuh. iya, maksudnya gitu. Ketika dia maksudnya irit ternyata jadinya medit, itu nggak akan terjadi. Iya, maksud saya Tapi mendefinisikannya yang itu. dilihat orang terjadi tuh. Iya, maksudnya Bisa terjadi. Nggak, kalau niatnya irit ternyata jadinya medit, itu nggak akan terjadi. Iya pasti dia kalau Medit irit adalah tuh. dasarnya, Iya. ya kan? Ya, irit adalah covernya, iya, ya kan gitu kan? covernya. Kalau Biasanya memang dasarnya medit, ya iritnya pun medit. nanti itu Beda dengan irit masalah tadi ya. Iya, maksud saya selanjutnya. makanya tadi kan saya bilang dulu, saya menggaiden dulu tuh kata irit itu adalah kesederhanaan dan itu harus kan. Iya. Ada unsur kemaslahatan di situ untuk Nggak tahu diri juga, kita. belum tahu juga harus apa nggak. Kalau perspektif Iya. dari Anda ya mungkin Dan, harus gitu ya, perspektifnya. Ada karena apa? Karena kalau kesederhanaan dan tadi keserakahan itu. Medit itu malah keserakahan karena dia membatasi semuanya, memiliki semuanya gitu. Oke. Nah, di situ makanya udah kalau saya memaknainya tentang irit dan medit ini nggak akan berkolerasi, tapi dan juga tidak akan ada orang yang numpang kata irit padahal dia medit gitu loh. Jadi saya memahaminya beda dulu nih. Jadi jangan sampai orang dibilang medit malah dibilang irit. Salah, beda konteksnya. Jadi orang yang medit itu numpang kata sama irit gitu ya? Iya, justru itu. Iya benar, itu analoginya benar, numpang kata ya. Numpang kata gitu. Jadi dompleng. kalau irit nggak bisa numpang kata ke medit. Irit tuh makanya saya kasih maknanya. Iya.
Irit itu saya kasih maknanya itu kesederhanaan itu sendiri. Dia banyak bisa banyak dapatnya, tapi dia ambil yang butuhnya gitu loh. Sedangkan kalau medit banyak ya pengen dimiliki semuanya gitu. Karena ngerasa kurang, karena ngerasa memiliki gitu. Karena ya itu faktor-faktor itu. Makanya menurut saya dalam diskusi ini saya mencoba memaknainya itu secara dua hal yang berbeda dulu gitu loh. Iya. Jadi nggak ada numpang kata, akhirnya orang bertopeng irit padahal dia medit gitu. Gue lagi irit gitu. Irit itu kalau kan irit itu sebenarnya aksinya dengan cara irit ya, mengirit itu aksinya kan. Nah medit itu sebenarnya dasarnya. Kalau orang yang nggak pelit dengan orang yang pelit itu menjadi dasarnya. Iritnya orang yang nggak pelit beda dengan iritnya orang yang pelit, kan gitu kan. Gitu ya. Kita hari ini disponsori oleh bir Letok ya, dari Bang Jai. Bang Jai ya. Oke, untuk dari Bang Jai Bang ada Jai. pendapat apa Ini nih? ngasih kita sponsor ini irit apa medit? Nggak dua-duanya. Enggak dua-duanya ya? Yang jelas nggak mungkin medit. Oh, enggak penting medit ya. Oke. Yang jelas ini ada maksud tersembunyi. Karena Kali begitu kita ada bilang gitu. enak, kita Tapi jadi beli. Ini bisa dibilang irit, kenapa? Ini promo. Ini bisa dibilang irit. Kenapa? Karena dia nggak perlu ngiklanin. Nggak perlu yang mahal. ngikutin. Iya. Dengan irit. ini Oh, iya. itu irit. Ini efisiensi namanya. Efisiensi. Dari Bang Jai ada Kasih Bang opini. Diki, ya abang-abang semua ya, ada Bang Edi. Ngucapin dulu deh salam deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya apa ya? Hanya manusia yang mengatakan kebetulan. Nah, Nah, sesungguhnya Allah yang Maha menggerakkan ya. Iya. Jadi ini hari itu numpang nimbrung juga di luar dari rencana kan gitu. Oh iya. itu udah direncanain di sono. Nah itu dia. Jadi nggak ada yang Bang, di luar saya- sana. Asup. Sebenarnya tadi yang abang-abang bilang tuh ada bagusnya ya, ada banyak benernya lah, banyak bener ya. Cuma memang antara irit sama medit ini beda itu tipis banget kayak kulit bawang. Ya, Iris ya. ya, Asa tukang dapur. iya. Saya kan mau kayak sebal iris gitu. Eh, Ada irisannya kuat gitu ya. Jadi cuma tergantung niatnya juga niat. Lebih bahasa lain hemat gitu kan. Irit itu hemat kan. Hemat, Gitu. Ada istilah hemat pangkal kaya kan dulu gitu Iya. sekolah ya. Nah, Rajin itu. pangkal pandai. Nah, sebenarnya kan Idiom itu harus sinonimnya kan sebenarnya hemat tuh irit kan gitu supaya kaya. Nah, cuma masalah kan irit yang kayak gimana biar kaya nih. Padahal orang nggak irit aja karena sedekahnya banyak kaya juga dia. Nah, itu dia. Gitu. Nah, ada juga selalu Bang Jay bilang boleh sesuatu itu orang dagang tuh berhitung dasarnya, tapi nggak boleh juga perhitungan. Nah, Ini kan bisa dimaknai terserah dah. Jadi berhitung dan versus perhitungan. Iya. Itu judul berikutnya. Selalu tuh. ada. ya, Ada ya. jadi Akan selalu menemukan. atas dasarnya berhitung supaya kita yang manusia yang berakal dia tahu, dia cermat gitu kan. Karena sesungguhnya Allah nggak menyukai hidup yang Masuk, berlebihan, Pak. gitu kan. Hmm. Dalam aspek apapun. Masuk aku. Jadi mau makan, mau belanja, mau ngapa-ngapain nggak suka berlebihan. Sesungguhnya kan rezeki juga orang lain di diri kita gitu. Iya, Jadi, iya. nah, makanya kita diajari untuk hidup hemat. Hmm. Air juga begitu, air mengucur aja dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Nggak kurang-kurangnya itu dari zaman Kibenen. Iya, Nah, iya. gitu. Tapi dalam arti lain kan masanya musim kemarau kan, Iya. artinya karena kita penghematan, Mengatur lah ya. ya mengatur. Jadi kalau dasar kita nggak mengatur, kagak hemat, kita nggak berinvestasi buat anak cucu Betul. terhadap lingkungan semuanya lah begitu. Jadi dasarnya di dulu. Kalau misalkan gak usah jauh-jauh ke orang lain deh, gitu kan. Kalau berlakuannya buat diri sendiri aja udah medit, itu lain urusan deh tuh, ya kan. Artinya apalagi orang lain kan gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalkan dia udah hemat nih, tujuannya apa hemat? Tadi hemat untuk kaitannya nggak suka berlebihan. Nah, tadi sama Abang Ukat bilang tuh, misalnya sederhana itu ada irisan juga kan gitu, hemat kan. Tadi Nang Bang juga bilang tadi dasarnya tuh jangan medit gitu. Nah tadi kan covernya kan orang-orang pengen nggak bilang medit, dibilang irit. Iya. Nah, gitu. Jadi teman-teman juga bisa tahu bahwa apa bedanya medit sama irit. Biasanya tuh kelihatan kok habit seseorang gitu kan antara irit sama medit.
urusan sedekah dihitung-hitung kan juga bukan irit kan. benar. Jadi itu sih Bang Diki ya gitu. Kalau Bang J, menurut Bang J, pertama mendasari bahwa hemat itu memang dianjurkan, tadi bahasa harus tuh gitu kan, tujuan supaya kita nggak berlebih-lebihan, hidupnya penuh kesederhanaan. Medit juga tidak dianjurkan kan, sesungguhnya kita saling tolong menolong gitu Iya, kan, benar. supaya dasarnya berhitung jadi enggak kagak menjadi perhitungan gitu Bang Diki. Nah, soalnya kan kalau yang terjadi di masyarakat ini di ranah pergaulan gitu ya, karena ya itu dia sekarang itu kadang-kadang suka tumpang tindih gitu pemahaman. Ya. Misalnya kalau kita bilang sebenarnya mungkin asumsi ya jadinya, Ya, asumsi. oh ini Ya. pelit loh Ya. gitu kan, Ya. padahal mungkin dia maksud irit, ya kan, cuman yang kelihat outcome-nya itu Ya. jadi pelit. Saat ada kebutuhan yang bersama yang harus dikeluarkan dan saat itu dia pegang, tapi karena maksudnya boleh nggak sih asumsi irit itu kan banyak kebutuhannya kan, banyak penempatannya gitu. Irit itu dalam hal apa aja sih? Mungkin ke sana ya kita larinya, karena itu udah hampir bisa terpisahkan antara pemahaman pelit sama irit. Ya karena irit sendiri, ya benar tadi Bang dia bilang, dasarnya adalah irit itu adalah supaya kita tidak berlebihan, ya kan gitu. Nah, irit ini kalau didasari oleh rasa keikhlasan, apa segala macam, irit ini menjadi sesuatu yang positif, menjadi irit yang apa istilahnya, bermanfaat lah ya, irit yang ada maslahatnya. Tapi kalau dasarnya emang medit, Mau dihitung semua urusan. mau kita coverin dengan irit, tetap akan hasilnya beda. Kita akan menjadi terutama di perasaan kita sendiri, di hati kita sendiri akan ada sesuatu yang beda tuh si pelakunya ya. Yang kedua, otomatis dari pengejauhan tahan kita ke sikap itu pasti beda, rasanya kelihatan Iya. gitu kan. Ya, artinya gini ya. Enggak, lo sendiri kalau ini jadi berputar-putar, langsung aja kita biar. Kalau sendiri merasa irit atau merasa pelit? Kalau saya sih pengennya keirit, tapi ternyata belum. Gimana tuh? Iya kan? Karena irit itu dampaknya, outputnya kan harusnya berkecukupan. Selama ini merasa nanti dibantai lagi pakai rasa syukur lagi. Pasti. Iya kan? Ini agak ngeri nih kalau ngomong di sini. Ya. Itu ada Saya tuh pengen ngomong, wah ngeri nanti dibantai. Ada analisa bahwa orang irit itu, orang irit itu ada korelasinya dengan orang yang mungkin ada sedikit ketidakpercayaan terhadap rezeki, jadi mungkin ya bisa. Tapi maksudnya kan gini Pak, kalau saya dari awal tuh udah gini mikirnya. Kita irit nih, saya juga lagi nyari dulu nih. Soalnya gua ada kasus juga yang saat ini mungkin terjadi kita gitu kan. Iya. Sebelum jelasin gua ada sedikit kasus dulu deh nih. Ya misalnya ya di sinkron punya alat, tapi dengan ada atas kebutuhan kita nggak mau ngasih alat itu, ya mungkin ada beberapa orang anggap wah lu pelit, lu nggak mau ngeluarin alat itu. Padahal kan kita harus bisa pisahkan berdasarkan kebutuhan sama eventnya sama timingnya. Misalnya kebutuhannya apa? Kalau kita bermain di ranah membantu skala prioritas. Kalau di ranah bisnis, kita harus bicara bisnis. Nah, irit pelit itu akan masuk ke ranah itu nanti. Iya. Tapi nanti gua akan saya bertanya, tuh tapi nggak ini silakan sih Dokat nggak. dulu. Kalau saya Makanya kita mencoba stretch out makna dari irit misalnya. Oke, kita pelit mah mungkin nantilah kita bahas ya. Karena ada pelit itu lebih ke analisa, wah kayak tadi topengnya irit, padahal sebenarnya pelit gitu. Itu sebenarnya udah lumayan bisa terjawab gitu ya. Cuman kalau irit ini penempatannya banyak nih. Dia Di mana kita menempatkan itu? Bisa aja kita mengklaim, wah gue lagi irit, padahal timingnya nggak tepat. Memang gitu. mungkin sih Bang Diki, nggak bisa orang mengklaim itu pada saat dalam waktu yang cepat ya. Karena biasanya berlakunya bisa rutinitas, itu salah satu indikasi bisa dikatakan orang itu pelit, gitu kan? Karena ini kan sebenarnya itu kan persepsi tadi. Kalau sekali pertemuan bisa juga sih kasus-kasus itu sekali ketemu bisa
mempersepsikan orang ini pelit atau irit ya. Tapi kalau udah kebiasaan banyakan kagaknya ya kan udah ketahuan tuh jelas kan gitu. Jadi udah bukan faktor irit lagi kan gitu. Jadi ada faktor-faktor penentu yang memang sangat bisa membuat menyimpulkan bahwa orang itu pelit. Karena kan gini, jangan sampai ini jadi suzon gitu kan sama orang lain padahal dia lagi bersikap irit gitu kan. Iya, kitanya memang nggak boleh tuh masuk ke ranah suzon itu nggak boleh. Berburuk sangka kan gitu. Ya, tapi kan pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan manakala setiap kali mungkin dalam interval waktu yang tidak jarang, tidak lama melakukan hal yang sama. Iya. Berarti kan udah ada indikasi pelit gitu kan. Gitu. Banyak kan beri perhitungan nih Bang kan gitu. Banyak kan kagak ngasih nih gitu kan. Kalau Bangnya setiap kesini pasti gue dikasih. Alhamdulillah. Ya itu kayak tadi Bir kan. Bang Petok ya Tiap kan? ada acara bilangnya waduh gua Iya, lagi irit nih gitu. Tapi iritnya berterus-terus kan juga akhirnya Iya, jadinya iya. Itulah makanya opini sama ya balik lagi itu kan ke mental. Sebenarnya saya ada yang ngeganjel nih, lagi Apa? nyari dulu ya. gajelannya keluarin. Karena Iya. nanti gue mau kimi terakhir nih. Iya nih maksudnya gini, terkait masalah alat tadi ya, ini nggak make sense di pikiran saya nih. Ketika mau minjemin atau enggak, itu konteksnya itu kalau bagi saya irit itu adalah ada sesuatu yang dipakai. Saya mungkin agak terbatas di sini ya. Ada sesuatu yang kita konsumsi atau tidak kita konsumsi, atau terpakai atau yang tidak terpakai. Konteksnya ke situ. Tapi medit itu konteksnya itu ya bukan hanya terpakai nggak terpakai ternyata, terkonsumsi atau nggak terkonsumsi, tapi lebih ke ranahnya apa ya, medit itu lebih kepada mau berbagi atau enggak ya. Ya, Gimana sih, kok saya nggak nyambung ya, maksudnya kok jadi nggak make sense gitu. Jadi saya tuh pengen bahwa medit itu ya kita itu merasa memiliki semuanya, serakah gitu loh. Itu Yang kan- ada di gambaran saya loh ya, itu. itu kan ada di flyer kita tuh. Bahwa sebenarnya kan nggak ada satupun di muka bumi ini yang kita miliki sebenarnya kan. Ya kan, nggak ada. Iya. Ya, karena kita merasa kita memiliki lah, Memiliki jadinya. sehingga kita jadi pedit. Betul. Nah, sekarang nih kalau dari gue nih, gue akan bertanya sama semuanya. Perlu nggak sih sebenarnya irit itu? Wah, saya udah jawab di awal tadi. Perlu nggak? Oh, dia Perlu perlu. banget. Perlu, ya. Harus malah. Hemat tadi hidup hemat. Hemat jadi cermat. Emang harus hemat hidup ini? Hah? Ya karena dari penghematan itu kan tadi kita sebagai Ini manusia lagi yang mau memang dinaikin dikasih makom. pikiran, mana sih kan tadi sesungguhnya Iya. Allah juga nggak suka hidup yang berlebihan Iya, kan, berlebihan pemborosan ya. gitu. Berlebihan. Pemborosan, Ya. nah ini konteksnya beda lagi nih, karena berlebihan Berlebihan, itu, sorry ya, berlebihan. karena bisa jadi sesuatu yang boros itu belum tentu berlebihan. Iya, Iya, betul. berlebihannya. Sebenarnya cukup gitu. Karena dalam konteks hidup gue nggak ada irit. Semua nyokap bokap juga bilang kamu tuh harus irit. Nggak pernah gue irit. Bini juga awal-awal dulu bini irit dong irit. Biar apa irit? Ya kan Mungkin bukan karena hanya kalimat kali bang. Mungkin abang tetap udah melakukan sesuatu kegiatan atau perlakuan yang memang itu menyatakan hidup hemat. Mas Toger boleh geser dikit? sebenarnya kalau secara hemat itu bukan berarti membatasi ya, tapi mengatur. Ya kan? Iya, mengatur. Mengatur iya, kalau mengatur dalam konteks tadi supaya nggak berlebihan, supaya semua terpenuhi gitu kan, gitu. Itu mengatur. Tapi Dari mana? dalam hidup saya ini nggak pernah irit sebenarnya. Dalam soal apapun ya, nggak pernah irit. Ya, ya. Jajan nggak pernah irit. Nah itu Apa namanya? boleh dikasih gambaran nggak kalau perilaku seperti itu kenapa? Maksudnya lu memahami bahwa kalau menurut lo nggak irit, Iya bahwa nggak perlu irit. Itu nggak perlu apa? irit. Jadi hari ini kita gunakanlah semua yang kita dapatkan hari ini, habiskan nggak apa-apa. Atau bukan semua yang kita dapatkan, tapi memang saat itu apapun kebutuhannya selama lu mampu untuk mengakomodirnya, lu lakukan gitu. Bener nggak? Yang kita dapatkan. Iya, Banyak maksudnya kan? yang lu punya Iya. dan saat itu ada yang datang apapun itu bentuknya, saat lu bisa melakukannya, ya lakukanlah gitu. Iya. Nah, saat pengen, saat bisa, Iya. dan bisa ya, kita lakuin aja. Iya, Nggak maksudnya kan sesuai dengan kapasitas yang Iya. ada gitu kan. Ngeri ya. Berarti memaksimalkan apa yang terjadi hari itu Iya, dengan betul. apapun kondisi yang lu Apapun punya. kondisinya. Jadi lu nggak apa namanya berpikir untuk dengan bahasa irit dan hemat itu, tidak ada dalam kamus lu berarti. Nggak ada, karena
hari esok tuh bukan urusan kita. Ayo. Ini beda ya. Emang kan Anda berarti mau- Lah, emang kita berarti nggak bisa menentukan berarti kalau menurut saya nih ya Bang Doger, berarti Bang Doger ini masih Lu bang apa om sama nih? nih, Bang om gitu. Om Bang gitu. lo harus berhadapan. Kores ya. Jadi udah mau setup sebenarnya berhadapan. Gimana, Iya. gimana? Berarti Om Doger nih masih definisinya masih sama antara medit sama irit. Enggak. Makanya enggak, itu tuh dieliminasi gitu. Bukan medit, bukan. Gue nggak pernah irit. Jadi ketika Pokoknya misalnya apa yang ada dia habis hari ini. ketika misalnya nih, gue ngumpulin, gue senang sepatu ya. Gue senang sepatu. Enggak apa-apa. Ya gue beli aja sepatu Harus. itu. Mau ada 30 biji di rumah gue beli. Gitu. Terus harusnya nabung. Nabung buat apa? Perlu nggak nabung? Perlu nggak nabung? Nabung itu irit apa pelit? Ketika deflasi lu mau apa? Kalau dalam konteks gue adalah, gue kalau pengen sesuatu gue beli, ya. Kalau ada sisa, Kalau ada, ya. Ini Kalau ada sisa uangnya yang nggak gue pakai, ya pakai buat orang lain, udah gitu. Ada yang butuh pasti udah gitu. Jadi, nah, jadi nggak akan Nah, gue kalau itu simpen-simpen kan tuh. jelas pengetahuan dia jelas, maksudnya emang apa yang terjadi hari itu, apa saat itu terjadi apapun itu, selama dia bisa mengakomodir itu dengan segala kemampuannya dia akan mengakomodir itu, tidak berhitung bahwa ini buat besok, buat ntar atau buat ntar salah gimana gitu. Jadi Kalau- dia memaksimalkan. Tapi apa tetap yang dalam ada. konteks tidak boleh berlebihan. Oh iya betul. Nah, Kalau itu. berlebihan itu kan ya tidak balance jadinya, Iya. nggak ke Iya, nol lagi betul. gitu. Iya. Kan tadi sudut pandang seseorang bisa berbeda ya. Abang ngelihat warnanya mungkin itu biru, abang mungkin biru muda atau apa, sehingga abang beli sepatu 30 Bang Doger. Kalau kata saya, oh berlebihan. Siapa bilang? Kalau kata abang kebutuhan. Jadi Iya. need. Iya. Jadi sesuatu tuh membuat sesuatu itu berdasarkan kebutuhan. Hmm. Sehingga dikatakan medit sama pelit, kalau nggak dua kebutuhan berarti dia berlebihan. Iya, iya. Gitu. Jadi kan persepsi itu bisa berbeda. Makanya pertama adalah niatnya kita gitu. Situ Nah, lebih niat, tergantung niat kita. Ya, betul. Niat hidup irit Makanya atau tadi medit. dasarnya kan berarti. Iya, dasarnya. Kalau irit itu dasarnya pelit, Iya. maka sebenarnya dia pelit. Ya artinya kalau orang Karena nggak gue medit melihat mau- ke mau- aplikasi gitu. Jadi Nah. aplikasi pemahaman orang perlu nggak sih irit? Iya. Kalau medit sih mungkin apa ya? Udah pasti udah dari kata aja jadi pemahamannya tricky. jadi negatif. Dari Udah katanya udah tricky. nyebelin Dari gitu ya. kata aja udah Udah nyebelin. nyebelin. Dan itu memang banyak. Maksudnya agak tricky susah. ya. Yang tricky itu masalah irit gitu. Iya, iya. Iya. Irit itu seperti apa dalam aplikasi sehari-harinya gitu. Apakah kita irit dalam semua bidang, semua hal demi apakah orang perhitungan itu karena irit Iya. dan itu akhirnya boleh nggak sih orang dengan perhitungan itu gitu. Karena kan beda nih kalau bilang oke boleh, tapi ini ada pentokan lagi nih, pentokan sama ranah spiritual lagi, balik lagi gitu ya. Iya. Termasuk kan kita ngirit waktu, ngirit apa segala macam tuh. Gue nggak pernah ngirit. Ini kita mau ngerusak akal sehat kita ya, Mas. Iya, makanya agak bentrok nih. bukan Macet ngerusak, lagi ngasih makan akal Ya. sehat. Oke. Anjir. Kan udah, ini Dengan yang berbagai lain juga rasa. belum Ini nih. mendeskripsikan. Ah. Coba yang baru datang dari Kang Ruzi, Gimana kalau apa gitu? sih Kang Ruzi. yang terlintas kalau udah ngomong dengan Saya irit mau sama salah pelit? dulu, salah dulu gantian. Apa maksudnya irit gimana? Irit apa pelit, irit sama pelit, irit versus pelit. Apa yang terlintas begitu dengan kata irit dan kata pelit? Pelit tuh Atau banyak loh kategorinya, ada yang sampai merki loh. Dalam itu kan banget. negatif lagi itu Itu kan lebih negatif. lebih nyebelin lagi tuh. ya. Itu super tricky itu. Enggak juga, kalau tricky kan licik. Iya, kalau sudah merki terus Artinya dia kan medit, nggak mau nikmati hidupnya gitu kan. itu orang nah ada satu kecenderungan gini loh bro, orang medit bahkan sampai merki itu dia berpikir hanya memikirkan diri dia dan perut dia sendiri dalam hal apapun, mau bisnis, mau pergaulan, apalagi teman. pengajian, hati-hati ya. Jadi Iya. pengajian jauh banget. Berarti This a real life man. berarti kalau nggak rela kawan ikut pengajian lain, medit dong. Enggak. Gue tidak pernah melarang. Gue hanya mengingatkan. Selagi masih al-haqqu min rabbika fala takunanna minal muntarin. Ngeri. Wus. Nah itu ranahnya agak luas karena itu ada sisi kebenaran dan pembenaran itu tipis. Gini sih kayak. Pelit Iya. sama irit nih ya, pelit sama Ini irit. kita ya. ngomongin irit. Bang Doger Perlu paling nggak sih kita bisa. irit? Oke, kita pelit, anggap aja kita orang mungkin secara bahasa tahu ya. Kalau gue Dan sih secara perlu aplikasi enggak. tahu itu sesuatu yang tidak baik gitu.
sesuatu yang harusnya kita tuh tidak usah pelit. Hmm. Tapi kalau irit, haruskah kita irit? Atau Om dilanjutin dulu aja Om tadi Om. Iya, maksudnya dari iritnya Irit di perlu enggak sih. Jadi emang lagi Agak ragu. iya. Nah, maksudnya gini. Irit itu kan yang penting cukup aja kan kita. Ya. kalau yang penting cukup berarti ngapain irit? Iya kan intinya nggak ada irit itu sebenarnya yang penting cukup aja. Lu cukup hari ini segini ya itu yang dia bilang. Gue pengen ini nanti sisanya asal ada berbagi ya oke. Ya udah cukup. Gitu. Tapi kalau lebih boleh juga kan? Boleh aja. Makanya ada posisi ada Lebih itu porsi. sebenarnya sama kayak kemarin dibilang di pembahasan Iya, kemarin. berarti Kalau lebih itu saat kebutuhannya memang segitu tidak ada kata lebih sebenarnya. iya, soalnya kan soal rasa kalau Sepatu lebih. lo misalnya 1 juta, Ah. emang kapasitas lo mampu untuk beli sepatu 1 juta. Nggak nyampe ini 900. 999. Karena kalau pelit itu bisa jadi tamak juga akhirnya. Nah, itu. Ah, iya, kan? iya. Setelah Kayaknya tamak pengen kan diambil naiknya semua, ke habis situ itu kan lagi. dibawa mati juga enggak gitu. Angkel Ah, ikutan angkel. Paling buat apa? Buat ya ketamak ya. tamak. ujung-ujungnya. Berarti cukup itu relatif. Cukup ya cukup relatif. tergantung orang-orang kan. Tergantung Cukupnya kitanya. dia sama saya kan beda. Mm-mm. Iya. Sama orang lain juga beda. Ada pengertian irit atau saving itu begini. Kita punya satu anggaran ya, satu cash flow. Sepertinya Ya, kebutuhan kita umpamanya 10, nanti kita pikir. ya kan? Ah. 10. Dengan target kerja ya tentu senilai 10 itu. Nah, pengertian daripada irit ketika kita mengefisiensikan dana yang ada itu bisa tersisa dari 10 itu umpamanya 9,5 atau 8, ya kan? Nah, 8 itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Nah, jadi secara ini tentu akan menunjang apa niat-niat baik kita yang kita lakukan. Itu beda, bukan irit namanya. Itu mengatur Iya. Enggak, mengatur Karena- cash flow ya untuk iya. apa? Karena itu masuk nggak di ada yang maksudnya masuk nggak kalau irit itu efisiensi? Iya, pasti. Kalau irit dalam Belum tentu efisien. Hah? Belum tentu efisien. Irit tuh nggak Iya, kan? belum tentu efisien. Belum tentu efisien. belum tentu Nah. efisien dalam konteks kalau uang itu memang sengaja di keep ya terus nggak ada manfaat. Nah, itu baru irit yang boleh bilang ada efek negatifnya. Nah, tapi kalau di keep itu uang tapi masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, berarti kan menambah ini kita. Iya. Produktivitas kita. Enggak apa ini. Jadi Dia bisa buat apa iya gitu. bisa Iya. Pak. Banyak hal. Jadi yang paling berbahaya di dunia persilatan ini, di dunia kehidupan ini adalah kalau sudah kita cerita pelit, medit, merki, nah itu udah. Ya, mohon maaf deh. Utang Kemana juga kita kagak pergi dibagi agak ya. susah gitu. Cuma dalam banyak orang yang pelit malah kaya juga. Wah, itu Tapi kan nggak enak hidupnya. Itu sudah ini dia. Kepuasan hidup, kebahagiaan kita tidak akan bisa beli. Asik. Kesehatan kita tidak bisa beli. Ya kan? Tapi Om tadi Masalahnya Om bilang tadi kebahagiaan siapa? Om bilang tadi ada segi apa namanya Nah, gua irit demen yang yang lain, negatif. Ya, irit yang negatif itu di keep. Anda tidak gunakan uang itu untuk Enggak, manfaat. itu diminta nggak mau kali. Nah, Nah, itu maksudnya ke medit dong. Ya mending. Iya, iya. Nah, Berarti itu. nggak bisa dia Belum nggak tentu ada. juga mendit. Berarti irit itu kategorinya harus positif. Medit yang negatif. Ya irit itu buat apa? Kalau ada orang butuh Nah, berarti makanya ini supaya- Nah. yang buatannya itu pengaplikasiannya lu irit apa medit? Harus irit. Kenapa Karena irit? Kenapa harus irit? Karena Kenapa medit irit tadi? itu bentuk dari kesederhanaan. Tadi di Betul, sini betul. ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Yang tersedia 5. Kan nggak mungkin saya harus Oh, harus tetap makan sederhana. semua, minum semua ya satu saja yang saya butuhkan. Iya Gue kan? harus tetap gembel. Nah, iya. Ah, iya itu. Iya kan? Nggak sederhana. Artinya, tapi kalau medit adalah ini kan gini, ini 5. Saya kalau nggak mungkin saya makan, saya minum semuanya, saya ambil 1. Itu namanya irit, mas. Kecukupan itu, kesederhanaan itu menurut saya. Kalau medit adalah analoginya dari 5 ini saya ambil semuanya, saya minum 1, tapi yang lain nggak boleh ngikut, nggak boleh minta, gitu. Jadi saya membedakan tuh, nggak ada tuh yang namanya pelit, apa namanya
irit negatif tuh nggak ada. Kalau udah irit berarti harusnya ranahnya positif. Dan medit adalah negatif. Karena Jadi dasarnya beda, ya kan? Waktu lo irit itu karena dasarnya emang keikhlasan, itu nggak akan jadi negatif, ya kan? Kalau dasarnya emang karena ada irit yang nggak ikhlas gitu ya? irit Nggak ada. karena medit kan bisa. Nah itu berarti medit. Iya, jadi kalau dasarnya medit, irit kan aksinya kan. Aksinya dengan cara ngirit, ya kan? Dibalik dasarnya medit. Mamanya lu irit-irit nih anggaran, ya kan? Nah, aturan tuh anggaran lu masih bisa lu berbagi nih sama tim lu, sama apa. Nah, terus habis itu lu bekok sendiri mamanya. Ya kan? Kalau kok kan Ditekuk Lebok, sendiri. lebok Gitu. sendiri. Ya, dia lebok apa ditekuk sendiri. Dihakan. Dihakan ya kan? Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau kita ngirit, wah ini masih bisa buat yang lain nih. Friend, nih budget kita ini ada kelebihan sekian, gimana? Kita mau tambahan apa lagi nih? Tambahan bonus kah? Tambahan lembur kah? Tambahan apa? Ya saya alhamdulillah 30 tahun saya selalu begitu. Saya bikin perusahaan tidak pernah saya ibaratnya Medit. bukan soal medit. lu ntar dulu. Lu jangan ini, dengar dulu. lawan kan. Kira itu. Bukan. Baru kan katanya temenan semua. Baru bilang kan. Enggak pikiran lagi masalah pelit dan medit. Berarti kan Iya, lu saya dengar nggak dulu pernah medit makanya. gitu. Oh, sorry. Dari gua sebagai owner, anak-anak gua nggak ada yang nggak tahu. Kita dapat proyek sekian, efisiensi kita sekian, kita dapat kelebihan sekian. Gimana? Ininya share-nya. Oh, jadi karyawan juga tahu kebuka gitu ya? Wah, hidup ini kalau nggak open management lu nggak bakal susah. Oh, gara-gara ukat deh. Kenal lagi. Enggak apa-apa. Ya ini memang lelakonnya harus dibikin begitu gitu kan. Karena Alhamdulillah berarti karena- udah tahu lakonnya ya. ini kan di scan kan ini di luar skenario gitu. Iya kayak ini Benyamin aja, film Benyamin kan. Iya. Biasanya kan di luar skrip gitu kan. Karena lu bikin gol di luar skrip, gol luar skrip lagi gitu kan. Tapi itu tuh yang bikin pelit-pelit itu gara-gara ada currency. Nah, No currency. Gimana tuh? Because attitude itu Gimana? kalau attitude. Menurut Itu kan kamu tahun 1900 kan ada currency, Oh. mata uang gitu ya. Hmm. Kan dulu uang itu hanya buat kita kalau saya pengen ini nih, pengen Partner. punya abang ini. Oh. Barter yuk. Oh. Nilainya begitu ada nilai. Nah, itu mulai. Begitu ada nilai, ada duit kan, makanya Ya. dulu golden koin gitu. Benggol. Ya nih tambah nih segini Oh. supaya gue bisa punya lu. Kan semua dulu barter. Jadi mungkin yang menghancurkan tuh itu. Iya. Kalau dulu mungkin orang ya cukup aja, kasih aja gitu. Enggak, sebenarnya juga bukan. Orang Berdasarkan mau minta, kebutuhan. ada orang kita punya unta 3 misalnya, atau kita punya kambing 3, ada orang lapar kasih 1. Ya udah aja gitu kan dulu. Nah kan sebenarnya berarti jauh sebelum adanya mata uang pun itu udah terjadi karena itu kan soal materialistik atau Balik kemarin lagi. tuh ya kan. Kembali kemarin kan. Balik lagi. Enggak, cuman begitu ada currency, ada hitungan gitu. Jadi manusia jadi Tapi pola kayaknya pikir berubah. orang nggak ada mata uang pun bisa pelit juga, Pak. Itu kayaknya masalah mindset. Nah, juga ya. Ya itu kan udah terjadi jauh sebelum mata uang ada, ya kan? Iya, sekarang Artinya- dulu kan kaya itu apa dulu? Harta banyak itu kan emas misalnya, hewan, ini kayak ternak, gitu kan dulu. Ukurannya gitu. Lahan pertanian. Ukuran ya kan? secara struktural ya. Iya, gitu. Nah itu pembahasan itu sebenarnya lebih ke perlu nggak sih kita irit Nah, Iya. Perlu dan Gimana sebatas gitu, sebatas apa kita irit, Irit. itu. Kalau gue sih, gue pikir ini kita akan ngomong irit dan pelit itu bukan cuma masalah nilai, masalah iya. currency atau masalah uang doang. Gue pikir gitu. Kita masih ngomongin Itu masalah dia makanya. pelit yang Nah, ini Kita perlu perlu irit dan pelit. Kan irit sama pelit aja udah beda. Iya. Iya, karena Karena kan ini itu bukan soal uang tadi yang Kang Dani bilang bahwa soal irit atau pelit ini itu bukan melulu soal uang karena itu materialistik kalau kita berpikir Ya, ini adalah soal uang ya kan kita kan Makanya, ya gue kita kan bilang bukan material kan Ya pelit informasi. ya kan? Nah, Ya, Ya, kalau makanya ilmu sih emang nggak boleh. pelit ilmu. Ilmu tuh nggak boleh pelit karena ilmu kan punya semua orang sebenarnya. Iya. Nah, sekarang Tapi sekolah irit kan yang- ilmu Iya. ada nggak sih? ya makanya kalau gue makanya kan dijadiin currency soalnya semua potokannya. obrolan pasti Jadi- gue simpan jadi itu obrolan jadinya tentang balik lagi ke itu ke nilai. Jadi nilai. Karena ada nilai itu awalnya dari currency. jadi Wak Semua masuk Wak jadi nilai.
Masuk kan nempel sini. Dan lagi-lagi lihat objeknya juga, ngomongin pelit Ya. dan itu. Gue kalau nanya apa gue perlu pelit gue. Masuk sini, Pak. Apa gue harus irit kadang-kadang gitu. Tapi irit gue gini misalnya, maaf nih ya, misalnya ngomongin sepatu ya, ini nyambungin dulu aja. Maaf nih yang ngomongin sepatu gitu. Apa namanya, irit buat gue itu sepatu harus punya nilai. Itu artinya gue bisa pakai lama, Iya. mahal, pasti mahal. Tapi kan gue bisa pakai jangka waktu panjang, atau apa namanya, itu menurut gue irit. Gue beli sesuatu yang memang gue pengen, yang masuk akal, yang gue punya alasan buat Iya, itu. iya, betul. Jadi Butuh lah. ada nilainya gitu loh. Itu irit buat Ada kebutuhannya juga. Hah? Ya kan, emang ada kebutuhan itu kan. Iya, Jadi beli itu bukan karena pengen tapi butuh kan. iya, Value-nya jelas. iya, ada nilai yang jelas. Maksudnya ada sesuatu di situ, bukan cuma tentang barang doang gitu. Iya, loh. iya. Jadi nyangkutnya kalau di hitam putihin jadi efisiensi sebenarnya, tapi bukan efisiensi. Kalau misalnya ngomong efisiensi juga, gue pengen beli yang murah tapi gue nggak cocok, misalnya tangan kaki gue gatel misalnya Iya, gitu. iya. Jadi gue masih nggak percaya tuh yang sepatu peduyut gitu, gue nggak percaya gitu. Untuk KW nggak percaya. Bukan gue pelit, itu gue irit karena gue ngomongin gue harus kualitas, ada Kalau yang nilai di kualitas situ. lebih panjang Iya, dipakainya. Justru kalau nggak beli yang kualitas malah jadinya pelit. iya jadi pelit Iya. malah jadinya. Iya gitu. Padahal beli lagi. Iya, Karena iya. cepet Soalnya kan tuju- cepet rusak. Karena tujuannya ngirit, padahal Jadi boros. karena tadi kan makanya ketika kita Itu pelit, pelit, iya, iya. pasti kita rugi. Pokoknya kalau Iya. udah nyalahin kemauan kita, nyalahin apa yang yakin kita benar, itu pasti jadi pelit. Jadi negatif pasti. Tapi kalau kita yakin itu apa namanya, maslahat yang lalu tadi, punya nilai, nggak ada alasan itu pelit gitu. Dan biasanya nih, apa ciri yang paling gampang pelit sama irit itu, lo punya hak di dalam satu barang nih, hak lo di sini. Bisa lo ngambil seperlunya. Tapi kalau ngasih lo pasti selebihnya. Karena apa? Hak itu kan paten ya, misalnya 10 ya 10. Kalau lo 9,9 itu lo udah atau 10,1 lo udah ngambil hak orang kan. Tapi kalau lo ngurangin itu lo aman di situ, ada yang abu-abu itu lo buang gitu. Karena lu ambil yang secukupnya lu aja. Itu yang paling kasar marah sebenarnya itu. Lebih baik kita yang kurang. Iya, ketika asal ngambil dengan hak orang lo, lain yang ketika lo ngambil hak kurang. lo, gua akan ambil nilai 10 nih, gua ambil 9,9 atau 9,8 atau sampai 8 misalnya. Tapi kalau misalnya ngasih, gua akan lebihin karena gua nggak tahu ada lagi mungkin yang butuh, pasti gitu. Benar. Nggak ideal, tapi itu kan gue kalau nanya itu gue lebih nganjangin diri gue sendiri ketimbang gue berteori bahwa irit itu gimana, ini gimana. Dan tergantung objeknya. Kalau ngomongin ilmu tadi, pelit kan nggak boleh. Malu walau ayah katanya, ya kan? Walaupun satu ayat lo mesti amalin gitu. Pasti. Tapi kalau misalnya masa gue ngomong harus pelit, apa harus irit? Ya ada apa filosofi diam tuh emas katanya. Yang bagus tuh diam. Ya kan? Makanya tergantung objek tetap buat objeknya. Semua butuh menurut gua. Dalam konteks mana gitu Pelit kan? gua bisa jadi positif menurut gua. Seimbang lah. Iya. Akhirnya keseimbangan itu. Pelit Jadi, nol positifnya itu. dari Mari kita coba kasih contoh gitu, pelit jadi Threshold. positif gitu. 0%. Soalnya kalau pelit jadi positif itu hanya jadinya akan jadi opini aja kan, opini dari pihak luar yang ya kayak tadi gue bilang Nah, kayak itu kasus makanya kita diskusi ini gitu. supaya tahu ciri-cirinya. Ya, biar kita kan gue selalu ngomong, kita ngobrol nih, gue lama-lama kok jadi bijak ya, maksudnya jadi bijak. tahu. Iya. Iya, iya loh. Kita beberapa kali ngomong nih, Aduh. lihat gambarnya Om Edi. Om Edi gitu kan, jadi lebih tahu. Nah, kita nih kadang-kadang itu asumsi kan. Nah, dengan kita ngomong ini jadinya oh dia lagi irit. Kalau lagi irit bukan pelit nih, irit. Coba kalau misalnya kita nggak tahu ciri-cirinya dari semua orang yang di sini yang Soalnya misalnya gue baru nih, baru ketemu doger gitu kan, terus tiba-tiba, waduh, ger, bayarin lah, gue lagi nggak punya duit. Oh, berarti itu bukan anak sinkron. Hah? Langsung Makanya nggak begitu. Nggak boleh bisa ya. ini contohnya, kalau pertama mungkin iya,
dibayarin. Anak Yang sinkron kedua kan dibayarin. Yang ketiga ngebayarin nih. itu kan kehormatan. Oh iya. Iya, bukan beban. Itu bedanya. Oke, King. King. Luar biasa. Dibayarin itu suatu kehormatan ya. Di atas ya. Bayarin itu suatu kehormatan. Itu ada quotes yang menarik. Coba tapi sebelum berlanjut dulu nih ke Bang Edi dulu. Makanya Kita gue coba suka berebut nih. dengarkan- Ketiga kalau habis makan Dengarkan pendapat dulu dari Bang Edi. gitu. Mendingan kita nanjangin diri kita sendiri aja masing-masing supaya kita tahu gitu. Gak usah so bijak Enggak, gitu ya. enggak, biasanya kan artinya bukan soal bijak, biasanya yang jadi masalah itu bukan dari persepsinya tapi dan justru dari persepsi Iya. dari orang luar Iya. ngelihat loh. Misalnya kita nggak mau meminjamkan sesuatu gitu kan. Orang Sistem asumsinya misalnya. jadi pelit kan. Sistem Sistem misalnya. bisa jadi oh pelit nih nggak Gitu. mau. Iya. Padahal konteksnya beda gitu kan. Cuman orang kan nggak mau tahu. Kebanyakan untuk nggak mau tahu blindly cuman Biasanya bukan anak sinkron gitu. Iya. Wah, Kalau yang gitu sinkron sih berarti. biarin aja kalau kata gue. Biar aja orang punya alam pikiran sendiri, toh kita juga punya alasan ketika kita bisa nggak minjemin, misalnya gitu kan. Semakin banyak kita ngobrol, semakin tahu versinya Irit dan itu apa gitu. Iya. Gitu. Bang Edi, Gimana Kang? Belum kali gua dikit lagi. Belum Lah. dikit lagi ya. Dikit Lagi lagi ngelinting dulu, kuncian berarti. nih. Gue lebih suka nanjangin diri gue sendiri Iya gitu loh. Maksudnya kita ngomong yang dari sisi gue ya kayak gimana sih gue. Bener pertanyaan lo, menurut lo apa sih gitu? Ya udah gue rasain aja. memang Yang kalau bagus secara gitu. dimensi tidak bisa dihitung dengan nilai secara currency ya, karena itu kan luas gitu. Luas jadi Tapi udah nggak mau mendekati. nolong aja udah bisa dibilang pelit banget lu nggak mau nolongin gua. Bisa gitu. Saya dalam artian yang lain bukan dalam arti minjemin duit ya. Tapi itu bukan dalam konteks kita irit. Ya karena tadi kan Pelitnya. ada omongan irit itu. Irit tuh pasti jatuhnya tuh ke currency. Ya Kalau makanya perlu nggak sih efisien, irit gitu. Kalau dari kalau dia kan efisien, perlu ya kan. irit dalam listrik misalnya ini nggak butuh nanti aja. Dalam Gue pengaplikasian kembangan dari kehidupan. currency itu, maksudnya gue nilainya yang lebih lebar gitu loh. Tapi ini udah mendekati ke yang gue yang Kalau pelit secara kayak yang bukan dinilai kayak ilmu kan kayak sebenarnya nggak boleh Tutup-tutupin. nggak boleh dipelit-pelitin ya. Kasih tahu ya kasih tahu. ya tapi kalau misalnya contoh nih kalau misalnya guru dosen itu kan bisa dibilang pelit karena kan dia Dibayar. masih dikit-dikit. Makanya kan gue bilang lagi dunia itu shifting. Zaman Sunan Kalijaga mana ada ngaji, ayo gue ajarin gitu. Nggak ada kan? Nggak ada. Kayak misalnya kalau ngaji yang hakikat itu ya Nggak kalau banyak, yang dianggapnya pelit tuh nggak mau ngasih tahu ngaji hakikat padahal itu ranahnya belum tuh Belum sampai makom. sampai makomnya. terus kalau bisa Bukan pelit. nanya nyampe dah. Mau di surga nanti ya banyak kan Iya, yang iya. awam. Makanya awam masih aman. Lo tanya nih Ustaz. Iya lebih baik Temen surga banyak orang sekalian. awam, Iya. bukan orang yang pintar. Jadi Lebih baik brengsek ya jangan sampai sekalian. makom-makoman. Ini- Tapi Om, kalau dari saya tuh gini, kan Karena lo medium ini hujannya sudah mulai Oh, gitu. turun. Awaman Kita gua. coba Makom itu bertahan nggak dulu. Seawam mungkin lagi. Sebelum kalau mungkin ada kemungkinan kita harus pindah, gimana ada ngomong sedikit? Itu bentar lagi kasihan tuh spidolnya kena nanti. Iya. Basah. Justru itu bagian dari bahasa ya. Iya, nggak apa-apa. Art. Terima kasih, asik semua nih. Gue kembali inget ini Agustus ya. Ini Agustus soal irit. Saat 16 Agustus Soekarno berangkat diculik lah ya bahasa narasi kerennya anak-anak muda saat itu ke Rengas Dengklok, kemudian balik lagi ke Jakarta. Ada sesuatu yang entah irit entah pelit diberikan oleh Sayuti Melik, anak muda saat itu, pemuda Soekarni. Sayuti Melik soal kertas, hanya kertas selembar yang sudah ada garis-garis kecil kayak buku sekarang tuh, ada garis pinggirnya lagi ya, untuk menulis teks proklamasi ya kan. Padahal di saat itu rumah yang begitu besar nih banyak kertas besar ya kan buat nulis kalimat-kalimat propaganda. Kenapa nggak ditulis pakai spidol tapi tulisan dengan pakai pulpen, kemudian salah dihapus tuh teks proklamasi kan diganti ya kan. Ini berelasi dengan peristiwa hari ini. Ketika gue gambar, gue nyiapin tinta Cina, spidol, snowman, tip X, kemudian ketiup angin jatuh. Semesta bilang kali itu medit-medit amat sih lo ngasih warna ya kan, jatuhin ya kan gitu ya. Ada listrik kena air nggak? Hah? Listrik. Iya, ini gede nih. Listrik. Geser.
Penarium kita. Untuk tangkapannya Bang Edi seperti apa? Tangkapan hari ini kita berangkat sebetulnya dari keberanian ya, keberanian mengulas riwayat. Kalau tadi saya sampaikan sejarah ya, karena ini di bulan kemerdekaan ya. Sebetulnya soal irit dan medit itu hanya urusan tanda plus minus sama dengan kalau saya balik lagi ke karyanya Anthony ya elemen-elemen kurang dan lebih itu sungguhnya sama tubuh selalu ada tiap hari. Irit itu itu kebutuhan aja sih, cuman kayak di sini ada rintik ya kan, koin, ketika uang sudah menjadi bahasa spiritual, maka fungsi uang sebagai alat pembayaran akan menjadi terbatas gitu. Ketika fungsi uang sudah menjadi ritus ya kan, sebagai alat pembayaran yang sah, maka dia sudah menjadi pola-pola kemeditan ya, pemborosan. Lawannya itu tuh hampir sama tuh, mirip-mirip tuh. Medit, boros ya kan. Tapi sungguhnya kalau di organisme tubuh mah kebutuhan aja sih. Irit medit kan bukan perkara-perkara uang, bukan perkara-perkara material, kebendaan, tapi dia persoalan-persoalan absurditas yang memiliki abstraksi gitu bagi tubuh ya kan. Zaman purba mereka memanfaatkan alam dengan seirit-iritnya, sehemat-hemat mungkin penggunaan air. Kalau bisa diperes tuh air terjun diperes gitu loh, biar bening lagi gitu kan. Tapi di zaman modern permeditan itu dilambangkan dengan laku developmentalisme ya kan? Laku developmentalisme, pembangunan yang terlalu riuh, hingar-bingar sehingga menghasilkan nuansa-nuansa chaotic ya kan? Yang malah mendekonstruksi perilaku gitu di situ ya kan? Jadi kesimpulan saya dari tangkapan-tangkapan gambar ya, kalau kita berangkat dari keberanian untuk mengolah investasi semesta ya kan, ini kan investasi nih, hujan segala macam, udara, angin, apalagi undang-undang, investasi undang-undang dasar 45 ya kan, itu udahlah kelar nih hidup ya kan. Paling kita meditnya cuma soal perilaku ya kan, perilaku yang ditahan, moral, adab, sikap ya kan, perilaku agak dipelitin gitu loh, agak dipelitin untuk melakukan tindak kekerasan, laku manipulatif tubuh ya kan, perusakan, dekonstruksi ya kan. Aku sih ngelihatnya itu. Kalau irit bisa diterjemahkan dengan soal material, kenapa medit bisa kita seimbangkan medit lewat perilaku tubuh gitu. Pelit kita, kalau udah waktunya tidur ya tidur aja, mata nggak usah suruh jelalatan mandang malu gitu. Kalau udah saatnya berhenti napas waktu mati ya udah mati aja. Zolim. Iya, ada hak-hak tubuh ya. Itulah yang dinamakan kemerdekaan tubuh gitu loh. Ya kalau di seni kali kebebasan kreatif ya kan. Kebebasan kreatif ditegakkan sebebas-bebasnya. Ketika mata ingin memandang, mandang. Ketika harus tidur, tidur. Itu kebebasan kreatif juga. Ketika tangan harus menulis, nulis. Kebebasan kreatif juga.
karena itu udah dilakukan oleh orang-orang dulu ya barangkali ya. Soekarno itu paling miskin kali, presiden paling miskin di zamannya, tapi gen iritnya dia nggak turun tuh secara biologis dan DNA ke anak-anaknya. Ya kan, gennya nggak turun. Ya itu kan yang mendidik cuman bagaimana tubuh berinteraksi ya kan dengan semesta, itu aja sih cuman. Ya kan? Ya kayak tadi Jai pertama kali datang, gue bingung anak gue mau gue arahin apa sih, anak lo mah nggak bisa diarahin. Ya nggak bisa. Kalau kata Khalil Gibran, anakmu bukan anakmu ya kan. Kalau kata Doger, hartamu bukan hartamu ya kan. Gitu. Ya, seperti itulah ya. Dan gue pikir ini pembahasan yang belum kelar-kelar ya. Karena proses pengalaman organik itu akan sampai sepanjang hayat gitu loh. Seperti kemerdekaan yang harus dirayakan sepanjang hayat di kandung badan. Lagunya kan gitu, El Manik ya kan. Tapi kalau secara konsep keseharian, maksudnya irit itu dalam kehidupan keseharian mempraktekkan bahasa iritnya. Irit itu dulu gue ngerokok Samsu ya. Ketika gue ketemu bako nih, material ya seharian ya yang gue alamin aja ya. Dia berhasil melakukan pemborosan secara agenda terselubung keuangan ya kan keluar, sehingga bisa beralih ke yang lain, bisa buat beli tinta Cina ya kan. Sampai gue kan lagi workshop nih sama 70 pemuda yang besok mau pameran. Gue bilang lo gak usah beli Mowilek, beli ini aja asal nggak dicampur air. Dia kayaknya seperti Mowilek, dia seperti Newton Galeria. Kalau lo berhasil memberikan teknik yang bagus, sapuan, duzel ya kan, kayak gitu cuman. Nah, duit lo bisa lo belanjain ke yang lain, mau beli kuas, mau beli kanvas ya kan. Berarti irit dalam konteks bahwa akan ada manfaat-manfaat yang lain, ada keberlanjutannya. Iya, irit dalam konteks periodik ya. Tapi dari sisi yang utamanya, prioritasnya balik lagi ke tadi kalau pembahasannya dari rokok, sebenarnya tetap bisa menikmati rokok. Gue juga kan harus bisa ngejelasin nih, tinta tumpah ke semesta. Ya sekarang udah gue jelasin nih, ya Gusti Allah. Iritnya gue kayak gitu tadi, walaupun udah lo tumpahin tadi di meja ini, tapi kan jadi satu karya nih, jadi satu karya baru yang darkness, gelap ya kan. Ya, tapi ada sisi putihnya ya kan. Kalau kata Pink Floyd, dark side of the moon-nya itu ya kan. Sisi gelap sebuah bulan. Jadi irit dan medit itu ada dark side of the moon-nya juga loh. Ya kan, penting juga buat seperti gue di rumah, seperti gue berkomunal ya kan, gue membagi waktu, harus terbang lagi ya kan, kayak gitu ya. Permeditan itu bukan hanya urusan material, tapi urusan hawa ya kan, urusan apa ya, urusan gizi juga, jasadi ya kan, syahwat ya kan, mata, tangan, telinga, napas ya. Berapa banyak orang yang terlalu irit ya kan, akhirnya juga nggak merdeka napasnya, kena stroke lah, kena penyakit gitu. Bang Jai sehat ya Bang Jai, berkah. Makasih bir peletoknya. Thank you Bang Jai. Gue nggak tahu ini juga untuk ketiga kali gue nggak bisa masukin banyak warna ya, hanya cuman hitam putih ya. Nah, merah ini kan gue bawa dari sono nih, sisa Emang udah bawaan nih? Sisa cat pilok. Gue mau berangkat kemari, sisa cuman sekali semprotan tuh, bukan medit, emang udah habis gitu loh. Udah habis seret ya kan, gue jalan dulu, gue masukin tas ya kan, kayak gitu ya. Ya apa ya, ini kayak studi penciptaan kalau bagi gue nih. Gue beruntung sekali ada di ruang seperti ini ya kan. Mudah-mudahan ini bisa dipertanggungjawabkan juga. Jadi ada sisipannya juga nih pertemuan ini ya kan. Bagaimana penciptaan itu hadir bisa di ruang, bukan di ruang visual, bukan di ruang estetika ya kan, tapi di ruang pembicaraan, perdebatan, persilangan, arus ya kan, lintas gitu. Sama
irit dan medit itu kan ada juga persilangan, ada mengarus ya kan. Bahkan tagging-taggingan tuh, timpa-timpaan, sikat lagi, tutup lagi. Kalau kata Bang Haji Roma, gali lubang, tutup lubang. Tapi secara praktek dia, Gali lo lubang, irit tutup nggak lubang. secara praktek kehidupan? Pas aja, Pas ya? pas. Selalu pas. Karena plus minus itu tidak sama dengan. Kalau gue tidak sama dengan, jadi plus minus begini nih, kayak hashtag gitu. Ya. Tidak sama dengan. Relatif. Hah? Relatif ya. Bahasa Doger tadi, gue habisin sekarang. Tapi ternyata pas rezekinya di situ. Bukan dihabisin sebenarnya. Ya memang Lo nggak tahu itu ada skenario juga. Ada pihak-pihak, ya kan? Yang menentukan itu. Iya, pihak-pihak mulkiyah, robaniyah, uluhiyah, ya, yang menentukan itu, ya kan? lo irit atau pelit? Aduh, gimana ya? Ini milih, harus milih. Jadi Hah? tetap- Oh enggak, Sekarang maksudnya gini dalam deh, praktek kehidupan Mas, merasa dengan kumismu irit gimana, nggak? Mas? Tapi Dengan- irit seperti apa? Dengan kumismu gimana? Dengan tubuh nih ya. Bukan materi ya. Dengan indera ya. Yang dekat sama muka. Sama kumis udah pas ya, saat harus dipotong-potong ya. Kumisan juga ya. Nggak pernah sampai panjang banget. Irit tuh dia. Kalau misalnya gua menyikapinya gua medit. mungkin kalau secara bahasa orang irit, tapi gua lebih menyikapinya gini, membacanya bukan irit, tapi gua menurunkan keinginan untuk menyesuaikan kebutuhan yang saat ini Ya. ada. Nah itu bisa dengan bahasanya tuh nggak tahu bahasa irit atau bahasa yang lain, karena kalau bahasa yang terucap misalnya gue lagi irit nih, beda dengan secara prakteknya gue menyesuaikan kebutuhan atau menyesuaikan keadaan. Keinginan tuh hawa ya. Ada prioritas. Hawa. Kan ada prioritas juga. Misalnya gue kan emang nggak pernah ngirit ya, tapi ada prioritas juga tetap. Misalnya gue punya utang sama orang nih, masa ya hari ini gue habisin buat jajan kan, tetap ada gue prioritas harus bayar utang. Ya, Jadi tetap ada prioritas yang menjaga attitude kita sebenarnya, ya kan gitu. Tapi untuk iritnya gue menolak irit. Jadi ya udah bebas-bebas aja, maksudnya hasilnya hari itu gimana ya itu yang gue alamin setelah keputusan gue hari ini nggak irit gitu. Nah mengenai tapi kan lu tidak apakah terlintas bahwa ngebahasa irit itu terlintas apa enggak gitu? Memang enggak karena nggak pernah dipikirin kan. Nggak pernah dipikirin, misalnya ya soalnya rata-rata kan irit tuh dikaitkan dengan keuangan ya atau material lain. Ya itu sih, kalau itu persoalannya ada skala prioritas itu. Jadi Bang Doger bahasanya nggak pernah irit. Nggak pernah irit sebenarnya, bisa dibilang gitu ya. Jadi orang dari dulu suka bilang nyokap bokap istri bilang kamu tuh harus irit, karena mereka ngeliat hidup gue nggak irit. Gue punya duit naik gunung pergi kemana gitu kan. Ya Tapi bukan boros tuh ya. bukan boros juga, sesuai aja, mau naik gunung berangkat atau mau liburan kemana gitu bawa keluarga. Terus beli baju anak waktu kecil kan jangan beli yang mahal-mahal, nanti cepet gedenya, sayang. Ya kapan anak kita punya baju bagus kalau gitu caranya kan gitu. Iya kan? Iya nggak? Jadi gue beliin aja yang mahal. Loh, mulai besok udah nggak dipakai kasih ke orang kan gitu. Jadi nggak ada konsep irit. Tapi gue ada yang mengganggu tadi beberapa kata dari Bang Edi. Bukan mengganggu, maksudnya ngelitik gue gitu ya. Sebenarnya kita bisa simpulkan sih, maksudnya tadi dari dia ngomongin warna hitam dan putih, terus ada merah tadi, gue bukan pelit loh. Akhirnya gue pada tahap kesimpulan bahwa emang ini bicara lagi tentang keseimbangan artinya. Ketika lo ngelukis, gue bisa jadi mungkin lo pada kelewatan, kalau gue keganggu banget sama omongannya Om Edi itu. Pada saat proses melukis itu, kalau misalnya gue perlu warna merah segitu atau adanya segitu, ya udah segitu. Kalau
Karena merah sedikit kita nggak bisa bilang, oh pelit amat, nggak bisa emang Iya. keseimbangan segitu. Memang ada segitu. Iya. Itu gue dapat dari omongan tadi ya, itu buat gue ilmu baru, ilmu yang bisa gue tangkap. Bahwa dalam proses penciptaan suatu lukisan itu hidup kita tuh sebenarnya. Di mana pelit, di mana irit. Akhirnya jadi lebur tuh. Kalau udah ngomongin kedaulatan Bang Edi sebagai pelukis sendiri, maksudnya gue berdaulat atas diri gue. Jadi ada banyak warna nih. Kenapa nggak dikasih kuning? Pelit amat lo kan nggak bisa bilang gitu. Iya. Jadi kayak Memang harus ada pantesnya, seimbangnya itu. Iya. Kayak kita mau berangkat nih. Ternyata itu. Ini kan tadi lukisan. Ya. Simbol dari kita di omongan jadi doang. Kayak Mungkin lo pada kelewatan kalau gue Nah, benar. tadi juga sempat gue mau mempertanyakan itu masalah yang merah tadi, tapi yang gue tangkap justru karena dengan kita tuh baru paham kalau udah ada penjabaran. Bisa kalau orang yang baru ngelihat mungkin pelit amat ngasihnya. Lah gue juga nggak tahu mau ngejabarin Iya. gitu. Kalau Kalau itu ada Kalau soal pengalaman. itu bukan ranah kita. Mengenai pikiran orang kita biarin Asumsi, aja. Iya. Iya. Kayak kita nih berangkat ke sini nih ngumpul. Kenapa misalnya gue kadang-kadang pakai sendal misalnya, ya kan? Kan ada juga yang pakai sendal sih misalnya gitu kan. Ya bisa jadi karena di rumah gue sepatu lagi dicuci semua misalnya gitu kan. Cuman Kayak itu itu kasus ya kan. cuman kejadian itu tadi sempat ada yang tadi gue ngobrol sama seseorang itu. Nah itu masuk ke pembahasan itu asumsi yang dibuat atau yang terjadi akhirnya bisa kalah dalam kenyataan karena ada intervensi dari luar gitu. Misalnya kalau kita merasa ya kita melakukan yang terbaik menurut kita kan, tapi begitu yang orang di luar sana berasumsi kita berbuat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jelek gitu. Karena ya mungkin ya kayak digosok lah. Akhirnya jadi kuat itu asumsinya. Iya. Sangkanya kita melakukan kesalahan besar, padahal Iya. kita melakukan Itu sesuatu yang Ini bukan anak sinkron tuh. Iya. Kalau itu terjadi itu derlos ya. Hah? Derlos itu udah ya kan. Loh iya, itu yang gua rasain. Gua bilang kalau orang beropini gitu ya gua bilang derlos gitu. Ya itu bukan masalah gua. Lu Iya, kalau beropini los. seperti itu ya terserah. Derlos. Yang jelas kerugian mereka lah gitu. poinnya gua melakukan yang terbaik menurut gua saat itu. Apapun opini orang ya terserah gitu, bodo amat. Dan akibatnya jelek ke gua pun ya bukan Ya udah terima urusan resikonya. gua terima resikonya. Iya. Karena ya gua meyakini bahwa ya kebaikan atau kebenaran ya akan menemukan jalan yang akan benar lah, akan berdiri gitu. Entah itu kapan ketahuannya. Nah itu juga terjadi kan. Nah itu masalah tadi opini masalah chat. Kalau gue melihatnya ya pada akhirnya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Mungkin yang gue tambahin sebenarnya di dunia ini yang terjadi itu nggak ada kesalahan. Semua berdasarkan izin, berdasarkan kehendak yang diizinkan. Kayak tadi ya emang maksimalnya segitu, mungkin kalau ada malah jadi tidak karyanya tidak seperti sekarang. Ya maksudnya output dari ngobrol kita tuh bisa gue simpulkan dari proses penciptaan lukisan. Menurut gue jawabannya kan kalau Bang tadi bilang, oh kita jangan nggak kelar nih, gue udah kelar kalau gue. Maksudnya dia ngomongnya mungkin nggak masuk ke situ, tapi gue bisa gue tangkap itu gitu. Itu kan dia nggak bermaksud, tapi gue tangkap kan, maksudnya nangkap kita setelah kita dong nangkapnya gitu. Selama itu menurut gue positif, ya nggak apa-apa. Jadi akhirnya ketika kita nilai orang, hati-hati. Anthony Tapis tadi yang ngomong. Ketika Anthony dia, Tapis. pada akhirnya ketika kita nilai orang, ngomongin terutama yang kita kan sepakat bahwa pelit itu negatif kan, kita hati-hati ngomong itu gitu. Kita nggak tahu maksudnya apa yang dimaksud dengan dia. Karena fisiknya pelit, maksudnya secara itu pelit, kita nggak tahu. Tapi pelit itu bisa jadi positif. Kalau tadi kan dari bahasa dia pelit bisa jadi positif. Saya positif pelit. Lu pelit dalam secara tubuh, bahasa tubuh dia pelit itu pelit dalam melakukan kejahatan. Biasanya kata pelit itu buat penilaian ke orang. Iya, medit saat negara goyang aja, negara butuh. Pelit nggak pernah ada. Nggak pernah. Butuh. Iya. Nggak pernah. Kemerdekaan aja Betul, orang. itu dia. Kita ngejudge orang Karena pelit itu itu supaya interpretasi kalau Iya. interpretasi orang. pada akhirnya. Tapi ada kalanya, misalnya kayak kalau sekarang pengalaman, gue irit apa enggak? Gue bilang, gue gak pernah ngalamin boros. Karena emang segitu-gitunya, ya kan? Iritnya gue, borosnya gue, iritnya gue.
Ya kan? Itu yang terjadi. Yang terjadi yang seperti itu kedua. Itu dari diri. Terus medit atau pelit. Pelit pasti gue pastikan dulu. Ini gue kenal nggak sama orang ini? Masa gue mau kasih sesuatu gue nggak kenal ya kan? Misalnya gue kajarin ilmu sound system gitu kan? Gue nggak kenal. Pikiran gue juga nanti bakal bisa jadi kompetitor gue. Dia bisa jadi menjatuhkan harga juga kan seperti itu kan. Tapi kalau orang yang gue kenal, gue nggak ada pelit-pelitnya, pasti ayo sini gue ajarin sini. Kayak gitu. Cuman lebih banyak pelit itu adalah penilaian untuk orang lain, bukan interpretasi orang. Biasanya kalau kita sendiri nggak bagus. Wah, gue mah dermawan, gue mah. Tapi ternyata pelit Iya, gitu. pelit. Makanya ini belajar supaya kita bisa menilai orang lebih bijak. Supaya kita nggak usah menilai orang. Hati-hati. Iya. Sibuklah menilai diri sendiri. Nah, itu dia. Ya kan? Terus lagi misalnya uang 100.000 ini kata materi, uang 100.000, ya kan? Kalau kita ke mall nggak cukup, tapi kalau di masjid kita masukin sayang-sayang, itu kadang-kadang jadi kita pelit sama diri sendiri gitu, maksudnya merasa bahwa ini ada nilai ya, ini pas, ya yang aduh boros ini kalau masukin ke kotak amal semua, kan begitu. Ya itu yang hidup tuh 1 juta cukup, 100 juta nggak cukup, udah gitu. Ya kan gitu kan kalau hidup. Berarti pengen lebih itu salah. Ya pasti itu mah udah manusiawi ya, semua orang pasti kayak gitu. Makanya kan tolak ukur itu jangan lihat orang harusnya kalian. Oh, Kalau ini balik ke yang pembahasan Kemarin, sebelumnya, iya. kalau itu kan Jadinya. keinginan. Keinginan itu disesuaikan dengan realitas. Nyanyi. Kalau ini kan Disesuaikan dengan realitas dengan usaha. Mana? Kalau saat itu tidak tercapai, harus kembali lagi ke realitasnya. Realitasnya kayak kemarin nih, bilang realitasnya naik, ya standar lu naik. Sama mungkin kayak sekarang tuh banyak simpang siur yang kayak ya kalau misal contoh ini kan tidak sesuai gitu kebutuhan hidup sama gaya hidup. Makanya abang menurunkan keinginan. Pandang menurun keinginan. Iya, maksudnya apa namanya? Makanya Dari tadi abang kan ngomong kan, gua sih sukanya menurunkan keinginan. Nah, justru gue realitasnya pada saat keadaan seperti A. Kalau untuk pribadi, gue menyesuaikan, bukan menurunkan keinginan, tapi menyesuaikan apa yang dibutuhkan saat itu, apa yang terjadi saat itu. Jadi tidak ekspektasinya tidak tinggi, tidak memaksakan diri. Kalau memang ini adanya duitnya 100, kebutuhannya banyak misalnya, berarti kan balik lagi ke tadi dia. Skala prioritasnya yang mana gitu. Iya. Mana yang harus dimaksimalkan, mana yang bisa ditunda ya ditunda. Jadi konteks irit, makanya itu bisa dalam kategori bahasa irit kah, atau memang itu memang keadaan yang membuat dia harus irit, Iya. atau nggak ada konteks irit itu gitu. Nggak ada. Tapi ngatur boleh. Mengatur itu bukan berarti pelit. Mengatur itu kan dalam konteks memang ada rencana. Ada manajemen. Ada kayak tadi perusahaan yang si Dao contoh itu kan perusahaan itu nggak bisa dimasukin konteks irit atau pelit. nggak bisa. Berarti Karena harus itu masalah manajemen. ada prioritasnya. Iya ada prioritasnya dan memang ada aturannya. Misalnya ini ya memang udah ada aturannya ini ya udah gitu kan. Misalnya gitu. Misalnya dalam setahun harus PBP Iya, ya. betul. Ya itu iya betul. Susah soalnya kalau Pokoknya diatur kan. Betul. Nah itu beda Dikejar. konteksnya. Bisnis ya bisnis, lo nggak bisa ngomongin Iya. bisnis tapi bisnisnya bisnis yayasan ya nggak Nah, bisa ya. itu Bisnis soalnya bisnis bukan aja. ranah sikap soalnya kan. Iya. Itu ranah bisnis bukan ranah sikap. Tapi ranah manajemen. Masalah ya kita kan? mau menanamkan nilai-nilai yang lain di situ apa-apa. Ya, Itu kan dalam dijual, pergaulannya, apa, ya, iya. dalam konteks pergaulannya, kita terapkan spiritualitas kita atau strukturalitas kita, ya kan. Tapi kalau dalam konteks bisnis ya nggak bisa itu, karena urusannya bukan pelit sama irit. Iya enggak, ini harusnya makanya Efisiensi jangan tadi kan? dimasukin Iya, konteks Efisiensi tadi. Iya, jangan manajemen. dimasukin konteks ke bisnis, harusnya kan konteks ke kehidupan. kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Paling gampang mah sebenarnya gini. Tapi gue setengah nggak percaya. Gue baca misalnya, oh ciri-ciri orang yang pelit itu kalau belanja dia nungguin sale. Padahal kalau sale juga kalau misalnya ukurannya emang itu barang kita pengen sama worth it sama
rasanya awet dan lain-lain gitu. Boleh juga. Timingnya Boleh pas juga, kan? sebenarnya. Bukan pelit Oh, kan. timing gitu. pas. Sangat- Timingnya sangat- pas. Tapi kalau nunggu-nunggu ya itu Nah. yang bilang pelit. Iya. Pelit apa Mau irit? beli tuh? tapi ntar nunggu sale aja Pelit deh. apa irit? Pelit itu. Pelit. Pelit ya. Pelit. Tapi Karena bisa dia- juga kan emang gue belum butuh sekarang. Iya, kalau belum butuh nggak masalah. Betul, iya. Kalau Kan kita iya. lagi pengen nih, Iya. gue pengen makan bakso nih. Ntar nunggu dia diskon aja. Karena gue nggak makan bakso. Besok gue meninggal kan nggak jadi makan bakso. Nah. Itu pelit sama diri lu sendiri. Gering. Exactly, itu dia maksudnya. Gering. Iya. Jangan. Jangan. Ya. Tapi kenapa kalau Anjing nih. dimasukin ke konteks bisnis beda itu kenapa? Beda lah, bisnis tuh ranahnya manajemen, bukan ranah rasa. Ya sama kan kadang kalau bisnis ada Ada banyak kepentingan. iya, kepentingannya Iya. ada landasan kepentingan. Ada. Kalau ini kita kepentingannya ada juga tapi emang buat ukuran kita kan. Kalau bisnis kan nggak bisa ukuran kita. Sebenarnya gimana untuk Nggak. menyehatkan hati kita? Itu berangkatnya itu kalau bisnis itu berangkatnya tergantung niat awalnya kan. Iya. Kalau bisnis itu kan profit, tetap profit. Iya. Masalah kita mau menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam perusahaan itu Ya sih. Ya, itu bagus malah. Maksudnya bukan terlalu nggak terlalu kapitalis gitu maksudnya. Iya. Pokoknya nggak mau gua ini masuk untung segini, nggak tahu keadaan kayak gimana. Tapi kan ada nilai-nilai yang apa? Oh, tenggang rasa atau apa namanya ngertiin orang. Iya. Nah, itu dalam teknisnya apa-apa. Iya. Tapi perusahaan itu ya buat Harus untung, profit, iya. buat Ya, untung. dalam Bukan konteks buat- manajerialnya tetap harus dipenuhi. Misalnya sewa gedungnya 5 juta ya Iya. harus bayar 5 juta. Iya. Stabil. Jadi Iya kan? ada beberapa tanggung jawab juga stabil kan Iya. misalnya ketika kita belok ada tanggung jawab di bawah. Iya. Masalah gaji, masalah apa itu kan mesti Atau mungkin bedanya beres. gini ya kalau sendiri gitu misalnya. Kita harus ngelakuin itu karena emang kita harus lakuin, siapa tahu nanti ada. Kalau di bisnis kan tetap harus ada hitungan kan. Nggak Iya. ada tuh. Gua harus ambil ini nggak apa-apa rugi sih. Nggak ada Iya. rugi nggak ada karena itu ada value-nya. Di budget gitu. Berarti Iya. rugi tetap kan. Iya, kalau itu itu beda ranahnya. Kalau bisnis beda. Nggak bisa kita Jadi jatuhnya itu kerugian itu jadi investasi. Kalau di bisnis, kalau di ini ya udah. Iya, iya. Ya udah kan. Ya Nah, udah lah gitu. pertanyaannya waktu kita melakukan suatu usaha, niat kita bisnis atau Bisnis tuh. iya kan ada yang bisnis kayak gue nih, ya misalnya, Nah, ya kan Ini beda nih. itu gue lepas jadi ada yang ya sebenarnya bisnis hitungannya ya, tapi juga dalam perlakuannya karena gue tidak terlibat di perusahaan sehingga gue melakukan tetap perorangan, maksudnya personal. Jadi Interpersonal. ketika kita merasa harus gini ya udah gini aja gitu kan. Misalnya ada orang, aduh mas saya nggak ada budget nih, ya udah sini gue bikinin, bisa gitu kan. Tapi itu karena bisnis, ada bisnisnya kan. Nah Mungkin kita dapat pekerjaan yang lebih nanti di pekerjaan lain. dan iya itu kan ada gitu. akhirnya kesikap gitu kan. Tapi kalau ini gue perusahaan mau harus ikut manajemen, ada kesepakatan kita bersama nih misalnya Iya, gitu kan. konsensus. Iya kan, nggak bisa kita Nggak bisa kumaha mutusin aing sendiri. ya kan gitu ya. oke. Apapun kesimpulannya, apapun yang terjadi, dengan waktu juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Ya gue nanya nih, lo kan bisnis kopi nih, ya. Kalau ada kedai kopi nggak ngasih gula misalnya, ya. Itu dia lagi irit apa lagi pelit? Biasanya, Kopi nggak ngasih gula. misalnya Kepisah gitu. nggak dikasih gulanya gitu. Pelit. Hah? Pelit. Harusnya dikasih kan, mengenai dia mau pakai apa enggak, Iya. ya kan gitu. Tetap disiap. Tuh. Karena itu SOP-nya. Aku gini bentar bang. Saya dulu kerja di Bali kan. Hmm. Si kedai kopinya ini secara spesifik dia nggak nyediain gula Ah, karena dia pengennya Hmm. apa kopinya ini si fokusnya. Soalnya kalau pakai gula kan ngubah rasa kan. ah. Jadi dia memang bukan jual kopi yang kopi Bergula. susu yang Artinya ada pakai gula. edukasi sama dia ke Iya, jadi konsumen kayak kan. setiap orang beli dia ngomong, oh sorry kita nggak jadiin gula. Kalau mau bawa gula sendiri, dia biarin. Ya berarti itu kan jadi customer jadi milih aja kalau ke situ udah gua Iya. harus Iya tahu. iya. benar. ngerti. Kalau kata gue pelit itu. Tapi kalau disediain nggak Tapi pelit itu dong. enggak, itu idealis. Sediain, ya kan? Iya. kalau kata gua itu ngambil idealis butuh sih. gula gitu. Iya, maksudnya ngambil sendiri nggak apa-apa, ya kan? Disiapkan. Ya udah. Iya. Kalau gitu, Atau nggak gua dia nggak emang diantarin, kopinya soalnya idealis. gua nggak Idealis sih, diantarin. Bang. Idealis, Jatuhnya jatuhnya idealis itu kopi shop. Gitu. Iya, iya, bisa jadi. Sama kayak itu ada yang di Bandung apa Imah Bebaturan tuh. Heeh. Jadi dia tiap menu itu per hari kan. Heeh. Misalnya kayak ada oseng, itu hari Selasa doang. Besoknya Nggak beda ada. menu. Ah. Nah, ada orang yang suka oseng itu datang hari Kamis.
Oh, Bang. Enggak ada. Lu balik lagi hari Selasa aja. Gak bisa bikinnya nggak Ya, bisa. Selasa. Realis kan Kamis, gitu. ya. Jadi kita harus tahu menu itu kalau pengen makan itu gitu. Jadi di tiap Selasa itu emang penggemar itu ada di situ gitu. Bisa gitu kan? Ya, Bisa. ya pola bisnis beda-beda. Itu kan emang emang dia ngasih menunya gitu. Hari gitu. Mau lontong gue yang datang Selasa, Kamis. Ya kan emang Terus lu, Selasa. toko gua bisa Minus dibeli tidak sama lu. Lu kalau pengen itu ya hari Selasa aja gitu kan. Iya. Oke, kita tutup lagi untuk perjumpaan kita hari ini. Jadi kita cukupkan sampai sekian. Semoga yang mendengar, yang menonton. Jangan lupa ada program selain Ya. Setengah 8 malam. Live nanti kita ada setengah 8 malam kita ada program lagi Kampung Cerita. Ada yang mau nutup? Silakan tutup. Tutup. Plus minus tidak sama dengan, begitulah dengan irit dan medit alias pelit alias kikir alias bahil. ya begitu ya. Selamat menemukan pengalaman-pengalaman baru. Yang penting jangan koren. Iya. Korek api. Koret. Gue sebenarnya Tanah Ger, gue programnya Kopet, Rigix mau kopet sama bawa koret apa bedanya? kertas gede tuh Ger. Koret jeung kopet Programnya Rigix gue mau Medit sama pelit. Oh, jalan. koret, kopet. Selama-lamanya aja. Iya, lebih ekstrim dari itu. Cuman waktu Merki itu loh. Merki ya. malam ini Juga nama eta.